COVID-19 ini adalah senjata biologis yang digunakan sebagai senjata pemusnah massal. Kony juga menyebut dari pernyataan mantan perwira intelijen Central Intelligence Agency atau CIA, Philip Giraldi, yang mengatakan bahwa COVID-19 bukan terjadi secara alami, melainkan melalui mutasi genetik. Giraldi menyebut virus mematikan itu sengaja diproduksi di laboratorium oleh Amerika Serikat bekerja sama dengan Israel. Amerika Serikat sengaja membuat virus itu untuk menghancurkan China dan Iran yang merupakan musuh terbesarnya. Lebih lanjut, Kony membeberkan senjata biologi memiliki daya tarik untuk digunakan karena sangat murah. Berdasarkan data, dia menyebutkan 1 km persegi serangan senjata biologi hanya berkisar $1. Selain itu, senjata biologi dinilai tidak mudah dideteksi, baik dengan X-ray ataupun anjing pelacak sekalipun, serta sangat mudah untuk diangkut. Sedangkan senjata konvensional memerlukan biaya $2.000, senjata nuklir $800, dan senjata kimia $600. Iran sendiri berada di ambang kekacauan akibat wabah virus corona. Bagaimana tidak, sebanyak 8% anggota parlemen Iran ternyata tertular virus SARS-CoV-2 dari penyakit COVID-19. Sebanyak 23 dari 290 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Iran atau majelis dilaporkan positif tertular virus corona. Parlemen langsung ditangguhkan tanpa batas waktu dan anggotanya diminta untuk berhenti bertemu dengan publik. Iran memang menjadi satu-satunya negara yang memiliki banyak pejabat pemerintah yang terinfeksi virus corona. Wakil Presiden Massoumeh Ebtekar, Wakil Menteri Kesehatan Iraj Harirchi, Kepala Badan Darurat Nasional Pir Hossein Khalifan, dan Kepala Komite Keamanan Nasional Parlemen dan Hubungan Luar Negeri Mojtaba Zolnur dinyatakan positif terkena virus corona. Bahkan, penasihat utama Ayatollah Ali Khomeini, yakni Muhammad Mir Mohammadi, meninggal akibat tertular virus tersebut. 3. COVID-19 sengaja diproduksi oleh Illuminati untuk memulai ekonomi big start sehingga menguntungkan orang-orang terkaya di dunia yang berada di balik World Bank dan IMF. Menurut YouTube channel dari Astronaci International, COVID-19 ini memang sengaja diproduksi dan diedarkan untuk membuat kekacauan dan kerugian ekonomi secara global. Imbasnya, banyak sekali harga saham yang anjlok dan banyak investor menjualnya dengan harga murah. Selain itu, dengan merebaknya wabah COVID-19 ini, mau tidak mau akan memukul banyak negara bahkan dunia menuju ke kerugian ekonomi akibat tersedotnya banyak biaya untuk merawat warga yang sakit dan dirumahkannya banyak pekerja untuk mencegah penularan COVID-19 lebih lanjut. Efeknya, banyak perusahaan akan mengalami kerugian dan menurunnya pendapatan negara. Akibatnya, mau tidak mau resesi atau perlambatan ekonomi akan diprediksikan benar-benar terjadi dan negara-negara di dunia akan membutuhkan hutang untuk membangkitkan kembali perekonomian di negara mereka. Tentu saja kemana lagi negara-negara yang merugi ini akan berhutang jika bukan ke World Bank dan IMF. Sedangkan World Bank dan IMF yang menjadi bagian dari PBB sendiri memiliki penyokong dana di baliknya dan disinyalir adalah Illuminati. Di mana Illuminati sendiri adalah perkumpulan rahasia yang tidak terekspos oleh media, di mana pesertanya sebagian adalah para konglomerat dunia dan diisukan menjadi dalang di balik revolusi Prancis, Perang Dunia I, dan Perang Dunia II. Selain mendapatkan banyak keuntungan dari bunga pinjaman, Illuminati juga disinyalir akan mendapatkan banyak keuntungan dari harga-harga saham yang jatuh, di mana mereka bisa membelinya sekarang dengan harga yang murah dan menjualnya kembali saat harga sudah tinggi, yakni ketika perekonomian global telah kembali pulih. Bagi penganut teori konspirasi, sudah tidak asing lagi bahwa Illuminati adalah sebuah organisasi rahasia yang berisikan anggota dari beragam profesi, mulai dari petinggi negara, konglomerat-konglomerat terkaya di dunia, hingga artis-artis kelas dunia. Tujuan dibuatnya Illuminati ini tentu saja untuk menyejahterakan kepentingan-kepentingan anggotanya dan menguntungkan orang-orang di dalamnya. Konspirasi terbesar adalah membuat dunia menjadi satu tatanan baru atau New World Order, di mana nantinya di dunia ini semua negara dan wilayah akan berada di bawah satu komando atau kepemimpinan. Tidak ada lagi perebutan kekuasaan internasional. Jika itu terjadi, tentunya akan mudah bagi anggota Illuminati mengontrol dunia dan mencetak kekayaan sebanyak-banyaknya dari seluruh belahan dunia. Untuk melancarkan maksud mereka ini, maka dibentuklah Organisasi Persatuan Dunia yang kita sebut sebagai PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa yang awalnya didirikan oleh Amerika, Inggris, dan Uni Soviet.
PBB sendiri memiliki beberapa suborganisasi lebih kecil, di antaranya World Bank dan IMF, yang mengurus segala hal berkaitan dengan perekonomian dan perputaran uang di dunia. Konglomerat-konglomerat anggota Illuminati sendiri seperti Rothschild dan kawan-kawannya dilansir menjadi pendana bagi World Bank dan IMF. Jadi, apapun kegiatan yang dilakukan oleh World Bank dan IMF tentunya akan membawa keuntungan bagi para konglomerat ini, termasuk program pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan pasca meredanya wabah virus corona ini nantinya. 4. COVID-19 ini sebenarnya sudah ada antivirus atau vaksin. Masih mengacu pada penjelasan dari video yang diunggah oleh Astronaci sangat yakin COVID-19 sebenarnya sudah ada obatnya. Illuminati bukanlah sekelompok orang yang bodoh yang menciptakan kekacauan global demi tercapainya ekonomi big start yang menguntungkan mereka, tanpa mereka membuat vaksin atau obatnya. Astronaci sangat yakin bahwa COVID-19 ini sudah ada obatnya, hanya saja masih ditahan peredarannya menunggu supaya dunia benar-benar kolaps dan terjadi kerugian dan kejatuhan besar-besaran, di mana nanti sudah banyak negara kehabisan uang dan harga-harga saham turun hingga ke level terendahnya. Ketika sudah mencapai titik dasar, barulah vaksin ini dikeluarkan untuk meredakan kekacauan dan menyembuhkan orang-orang. Dengan sendirinya, COVID-19 akan menghilang seiring dengan mulai pulihnya perekonomian global. Tapi tetap, masing-masing negara akan kelimpungan mencari pinjaman dana untuk memulihkan perekonomian kembali. Kemana lagi negara-negara di dunia akan meminjam uang jika bukan ke IMF? Lagi-lagi yang mendapatkan keuntungan di balik semua kekacauan ini adalah orang-orang konglomerat yang berada di balik Illuminati yang juga menjadi penyokong dana di IMF dan World Bank.